Halo, perkenalkan, saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2310862001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kultivasi. Jadi, apa sih teori kultivasi itu? Nah, teori kultivasi merupakan teori yang membahas mengenai dampak dari menonton televisi, khususnya kepada bagaimana para pecandu berat televisi memandang dunia dan bagaimana dia memandang dari lingkungannya serta masyarakat. Jadi, teori kultivasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Gardner yang pada saat itu tengah menjabat menjadi dekan dari Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, USA. Nah, tulisan pertama yang membahas mengenai teori ini yaitu Living with Television, The Violence Profile Journal of Communication. Pada awalnya, ia melakukan penelitian mengenai indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Ia ingin tahu seperti apa dunia dalam perspektif para penonton televisi. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penontonnya mempelajari mengenai dunia, masyarakat, serta kultur lingkungannya. Para penonton televisi atau para pecandu berat televisi yang biasa disebut dengan heavy viewer beranggapan bahwa apa yang terjadi pada televisi juga terjadi pada kehidupan nyata. Misalnya setelah melihat banyaknya adegan kekerasan ataupun kejahatan yang ditampilkan pada televisi, para pecandu berat televisi beranggapan bahwa dunia ini menyeramkan atau banyaknya terjadi kekerasan atau kejahatan pada kehidupan nyata. Dan mereka beranggapan bahwa peluang kita menjadi korban kekerasan itu merupakan 1:10. Padahal, pada kehidupan nyata peluang tersebut hanya 1:50. Setelah menonton banyak siaran televisi yang berlatarkan di Amerika Serikat, banyak juga pecandu televisi yang mengatakan bahwa 20% dari penduduk dunia tinggal di Amerika Serikat, padahal sebenarnya hanya 6%. Nah, ada 3 fase riset mengenai teori kultivasi. Yang pertama itu fase Bob Dole. Nah, pada fase ini mempelajari mengenai apakah anak-anak itu yang melihat orang dewasa melakukan tindakan kekerasan akan melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lihat. Jadi, pada riset yang ini ada 100 anak-anak yang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama melihat orang dewasa yang menyerang boneka balon atau Bob doll sambil meneriakkan hantam sikat hidungnya gitu. Yang kelompok kedua melihat tindakan yang sama pada televisi berwarna. Nah, sedangkan kelompok ketiga melihat adegan film televisi tapi tanpa adanya adegan kekerasan. Sedangkan kelompok terakhir tidak diberikan akses menonton kekerasan sama sekali. Nah, pada hasilnya 80-90% dari kelompok 1 dan 2 melakukan tingkat agresi. Yang kedua yaitu fase penelitian laboratorium yang objeknya berupa remaja, tidak lagi berupa anak-anak seperti fase pertama. Nah, pada fase kali ini objek dari kekerasannya tidak berupa boneka balon, melainkan berupa manusia. Nah, pada riset ini dilakukan penontonan film yang biasa ditonton oleh remaja yaitu The Untouchables. Nah, remajanya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama melihat film tersebut dengan berbagai adegan kekerasan di dalamnya, sedangkan kelompok kedua melihat film tersebut tapi tidak diberikan akses dengan adegan kekerasan itu. Nah, untuk melakukan tes pada kedua kelompok tersebut diberitahu bahwa jika mereka memencet tombol merah yang berada di ruangan tersebut, maka kelompok lainnya akan disakiti. Nah, pada hasilnya, kelompok 1 yang menonton adegan kekerasan tersebut memencet tombol merah tersebut lebih lama dan lebih banyak daripada kelompok 2 yang tidak diberikan akses dengan adegan dari kekerasan tersebut. Fase ketiga merupakan fase riset lapangan. Jadi pada fase ini dibagi menjadi ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu melihat 5 film berisi adegan kekerasan selama seminggu. Sedangkan kelompok kedua diberikan tontonan 5 film tapi tanpa adegan kekerasan juga. Nah,
Pada hasilnya, kelompok 1 itu lebih sering melakukan kekerasan dibandingkan kelompok 2. Tentu saja tidak semua pecandu berat televisi terkultivasi secara sama. Ada beberapa yang lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kultivasi sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa sering orang tersebut dalam melihat televisi, namun juga dipengaruhi oleh pendidikan, jenis kelamin, penghasilan dari para penontonnya. Contohnya, seseorang yang berpendidikan lebih rendah serta penghasilan yang lebih rendah juga rentan terpengaruhi oleh televisi. Tidak seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi, orang tersebut tidak akan mudah dipengaruhi oleh televisi. Jadi, meskipun televisi bukan satu-satunya dari sarana yang mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia, televisi merupakan salah satu dari media yang paling ampuh dalam mempengaruhi penontonnya, terutama jika kita terlalu sering berkontak dengan televisi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye-bye.